Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, hari Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022, siap dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan saya ambil alih. Komandan Beton kembali ke samping kanan barisan. Silakan. Istirahat di tempat. Gerak. Dr. Iwan Setiawan Aji, spesialis THT, selaku Inspektur Upacara, tiba di tempat upacara. Gerak. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Tegak. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
Pasang kamera putih. Tegak! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mendoakan para pahlawan kemerdekaan yang sudah gugur mendahului kita. Dan juga kita juga mendoakan pahlawan-pahlawan COVID kita yang juga gugur dalam menunaikan tugas. Mengheningkan cipta mulai.
Tanda kebesaran Puka. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembacaan naskah proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor, pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap, Laksanakan. laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat.
Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat, pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan Gubernur Jawa Tengah pada upacara pengibaran bendera merah putih peringatan proklamasi kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Jajaran legislatif, eksekutif, yudikatif TNI Polri, para sesepuh Jawa Tengah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, perguruan tinggi, dan semua peserta upacara, serta masyarakat Jawa Tengah yang saya banggakan. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seseorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Bapak, Ibu, saudara sekalian, dari ceramah itu kita jadi tahu ternyata kita belum selesai dengan urusan dapur sendiri. Dan itulah PR terbesar yang mesti segera kita selesaikan. Sudah 77 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Kok bisa-bisanya masih ada ungkapan seperti itu? 77 tahun kita diajari bahwa negara memberikan kebebasan kepada kita semua untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya tersebut. Ketika negara sudah memberikan jaminan besar seperti itu, kenapa justru ada orang yang mempersempit dengan memasang kawat berduri dalam kebinekaan? Lagi-lagi kata kuncinya adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah adalah tauladan lengkap, kaca benggala besar bagi kita untuk merumuskan dan menentukan sikap hari ini sekaligus menata cita untuk masa depan. Negara ini didirikan bukan untuk satu suku, bukan untuk satu ras, agama maupun golongan. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri di atas kaki semua, bukan hanya ketika kemerdekaan diproklamasikan. Sejak negara ini dirancang, sudah melibatkan banyak tokoh dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai macam agama dan golongan. Bung Karno, Bung Hatta, Otto Iskandar Dinata, Sam Ratulangi, Yohanes Latu Harhari, A.A. Maramis, KH Agus Salim, KH Wahid Hasim, KH Mas Mansur, Lim Kun Hyang Lim, Raden Nganten Siti Sukaptina, Raden Ayu Maria Ulfah, dan masih banyak tokoh lainnya yang tidak memandang apa sukumu, apa rasmu, apa agama, atau golonganmu. Apakah mereka semua sepaham? Tidak. Semua punya pemikiran dan pandangan masing-masing. Tapi demi dan untuk berdirinya sebuah negara bernama Indonesia, semua akhirnya melebur, menyatu, menata, dan menyatukan niat. Tidak ada lagi yang namanya perwakilan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu.
Jawa, Sunda, Maluku, Minang, Kalimantan, atau Madura. Yang ada cuma satu, Indonesia. Sungguh tidak terbayangkan apa jadinya kita saat ini jika para pendahulu kekeh ngotot dengan ego golongannya. Apakah KH Agus Salim kurang soleh sehingga mau berteman dengan Jeff Glass yang notabene-nya adalah seorang non-muslim sekaligus seseorang sosialis asal Belanda? Keimanan KH Agus Salim tak kurang secuil pun dengan keakraban itu. Bahkan karena kebersahajaan, karena keluasan dan kedalaman ilmu KH Agus Salim, Jeff Las menerima pemahaman Islam secara kafah, secara lengkap. Kurang alim apa coba Kiai Haji Wahid Hasyim? Meski begitu, beliau mengutamakan persatuan antara muslim dan non-muslim demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Dan masih banyak sekali tauladan yang disajikan dalam sejarah tentang kiprah inklusif para founding father Republik ini dalam pergaulan sehari-hari. Termasuk dari KH Ahmad Dahlan yang banyak melakukan pembaharuan Islam di tanah air. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, memang menyakitkan jika saat ini kita masih melihat polarisasi dalam kehidupan kebinekaan. Ibarat punya ladang dengan tanduran ijo royo-royo, kita pasti tidak rela jika beberapa pohon diserang hama. Kita pasti tidak bisa diam membiarkan hama itu semakin meluas, menyerang semua tanduran sehingga kita gagal panen, rugi, bahkan memupuskan harapan kita sebagai petani. Maka pupuk harus kita tebar, obat pembasmi hama harus kita semprotkan demi kemakmuran. Kita memang tidak kuasa menghindari masalah, Bapak Ibu, tapi kita punya sejuta daya untuk menghadapi dan mengatasi. Dalam skala makro, Presiden Joko Widodo telah memberi contoh bagaimana negara kita mampu menghadapi sekaligus mengatasi berbagai krisis. Mulai dari krisis kesehatan karena pandemi maupun krisis pangan, energi, serta keuangan yang lahir karena dampak peperangan Rusia-Ukraina. Bahkan dalam pidato kenegaraan di depan DPR MPR, kemarin beliau menyampaikan saat ini Indonesia berada pada puncak kepemimpinan dunia. Maka capaian tersebut harus kita imbangi dan perkuat dari daerah. Dan syukur alhamdulillah jika inflasi nasional mampu dipertahankan di angka 4,9%, maka Jawa Tengah memperkuat dengan kemampuan menekan inflasi di angka 4,28%. Jika pertumbuhan ekonomi secara nasional tumbuh sebesar 5,44%, maka kita perkuat juga pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah sebesar 5,66%. Capaian itu juga kita imbangi dengan surplus perdagangan karena ekspor kita mencapai 1,1 miliar USD. Sementara impor sebesar 1,09 miliar USD. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, tidak pernah tercatat perselisihan itu akan membawa kemakmuran. Suriah, Afghanistan, Irak, Libya hancur karena permusuhan antar warganya. Jika kita bisa berkawan, jika kita bisa berdamai, kenapa mesti berselisih dan bermusuhan? Saya salut dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh saudaraku di Jawa Tengah yang selama ini tetap guyup, rukun, saling ngajeni, dan handar beni
tanpa rasa handar beni dari panjenengan, mustahil kita bisa senang dan hidup gayang seperti ini. Maka sebarlah rasa itu kemana saja dan kepada siapa saja, agar kita meraih kemerdekaan yang sesungguhnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo, SH, MIP. Amanat selesai. Pembacaan doa. Bapak dan Ibu, marilah kita tundukkan kepala dan menengadahkan tangan berdoa kepada Allah. Saya akan memandu dalam agama Islam, untuk agama lain bisa menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, kami semua menyanjung-Mu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan karunia, nikmat kemerdekaan ke-77 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga rahmat, pertolongan, dan berkah-Mu abadi menjelma, menyertai segenap kami bangsa Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Abadi, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Hidup, kobarkan semangat juang yang tak pernah redup. Karuniakan kami kemampuan dan pengetahuan yang cukup. Tumbuhkan kesadaran memelihara falsafah hidup. Semoga udara kemerdekaan senantiasa kami hirup. Ya Allah, Tuhan pelimpah berjuta rahmat, kami memohon kepadamu bersama seluruh rakyat. Semoga bangsa kami pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, menyongsong cita kehidupan bermartabat. Semoga bangsa kami terus jaya dan berdaulat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemelihara, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan. Jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan. Masukkan kami dalam pemeliharaanmu yang tak pernah terlelahkan, sehingga terpelihara persatuan dan kesatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengampuni, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampuni pula orang tua dan guru kami. Ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami. Ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada upacara. Hormat!
Tegak! Gerak! Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara. Pasukan diistirahatkan. Persembahan lagu Mars Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar. Pernah lelah memberi pelayanan, kesehatan dan keselamatan, sopan, ramah, murah, sapa, senyuman cantik, gagah pegawainya, profesional, berkompeten, berkomitmen dan bermutu, transparan, akuntabel, memberi pelayanan unggulan. Masyarakat sehat tujuan utama kami. Kami RSUD Kabupaten Karanganyar, pilihan masyarakat berstandar nasional. Tak pernah lelah memberi pelayanan, kesehatan dan keselamatan, sopan, ramah, murah, sapa, senyuman cantik, gagah pegawainya, profesional, berkompeten, berkomitmen dan bermutu, transparan, akuntabel, memberi pelayanan unggulan. Masyarakat sehat tujuan utama kami. Kami RSUD Kabupaten Karanganyar, pilihan masyarakat berstandar nasional. Pemberian kenang-kenangan kepada karyawan purna tugas. Nama-nama yang disebutkan untuk menempatkan diri. 1. Dwi Hardiati, Ahli Madya Keperawatan, TMT 1 September 2021. 2. Sundari, TMT 1 September 2021. 3. Faruki Rahayu, Ahli Madya Keperawatan, TMT 1 Maret 2022. 3. Titik Purwanti, Ahli Madya Keperawatan, TMT 1 April 2022. 5. Sutrimo, TMT 1 April 2022. 6. Sumarni, TMT 1 Juni 2022. 7. Siti Nurrahmi, Ahli Madya, TMT 1 Juni 2022. 8. Parwoto, TMT 1 Juni 2022. 9. Warsono Sarjana Keperawatan, TMT 1 Juni 2022. 10.
Dr. Damai Suri, spesialis anestesi, TMT 1 Juni 2022. 11. Atik Puji Hastuti Ningtyas, Sarjana Kesehatan Masyarakat, TMT 1 Juli 2022. 12. Prastiti Heni Astuti, Ahli Madya, TMT 1 Agustus 2022. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar menyerahkan kenang-kenangan, dilanjutkan foto bersama. Ada air ku tidak kulupakan dan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermain di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Karena ku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Pesan-pesan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya sayangi dan selalu saya rindukan, teman-teman seperjuangan yang kebetulan saat ini harus melewati fase berikutnya, yaitu pensiun. Walaupun tetap berada dalam keluarga besar RSUD Kabupaten Karanganyar. Sehat semua Bapak? Bapak, Ibu bahagia semua? Alhamdulillah. Saya mewakili dari teman-teman karyawan-karyawati, juga ada dokter, bahkan ada mahasiswa kedokteran yang belajar di rumah sakit kami, untuk menyampaikan sesuatu kepada panjenengan. Sebelumnya, saya perlu sampaikan kepada teman-teman semua, baik yang sudah lama maupun yang baru masuk, juga para mahasiswa sekalian
yang berada di depan ini adalah pejuang-pejuang RSUD Kabupaten Karanganyar. Kita tidak akan berdiri seperti ini, bangunan-bangunan yang megah seperti ini, dan kita juga tidak pernah akan merasakan kebahagiaan dalam bekerja tanpa mereka ini. Untuk Bapak Ibu sekalian, ini di depan Bapak Ibu adalah teman-teman yang saat ini masih berkarya. Dan kami paham bahwa kami mendapat amanah dari panjenengan semua untuk memastikan media amal jariah panjenengan itu berkualitas. Alhamdulillah saat ini kita teman-teman semua sudah membuktikan bagaimana mereka melaksanakan upacara kemerdekaan 17 Agustus. Kita bisa lihat bersama bagaimana semangat mereka, bagaimana solidaritas mereka terlihat untuk bersama-sama memperingati. Tentunya, insya Allah ini adalah modal yang bisa saya tunjukkan kepada panjenengan semua bahwa kami siap untuk amanah kepada kami menjaga media amal jariah investasi panjenengan semua tetap berkualitas. Mudah-mudahan ini akan menambah pundi-pundi amal pahala panjenengan untuk hari esok. Dan juga saya ingatkan kepada teman-teman semua, kita punya kewajiban menjaga amanah tersebut. Sudah banyak teman-teman sejawat seperjuangan yang masuk dalam periode pensiun, mereka menanti karya dari panjenengan semua, karya yang baik dan karya yang berkualitas. Tentunya dari amanah gubernur tadi, ada 3 hal yang penting sekali yang perlu nanti kita laksanakan, yaitu pertama kali adalah solidaritas. Mari kita pupuk solidaritas tersebut sampai ada rasa kepemilikan bahwa ini rumah sakit kita. Kemudian juga harus ada kesetiakawanan di antara kita. Karena rumah sakit kompleks sekali, pelayanannya juga kompleks sehingga harus saling percaya, harus setia kawan, harus saling gotong royong. Kedua hal tersebut akan sulit terlaksana kalau tidak ada toleransi. Jadi marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan solidaritas kita, kesetiakawanan kita, dan toleransi kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan nanti akan berbuah menjadi amal pahala kita semua, dan tentunya menambah amal-amal panjenengan semua, karena kami adalah investasi panjenengan. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan di masa pensiun tetap berkarya, juga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Bila ada sesuatu, panjenengan tetap keluarga kami siap menerima kunjungan panjenengan. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dilanjutkan dengan kesan pesan dari perwakilan karyawan purna tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur SD Kabupaten Karanganyar, Bapak Ibu jajaran manajemen, Bapak Ibu dokter yang berbahagia, serta teman-teman semuanya yang selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kami di sini mewakili teman-teman yang pernah tugas pada tahun 2022. Mohon maaf yang sebesar-besarnya selama kami bergaul, bekerja sebagai ASN, segala bentuk kesalahan, kekurangan, dan khilaf kami. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama, bimbingan selama kami bekerja sebagai ASN di rumah sakit ini, dan kami bisa menyelesaikan tugas dengan baik, tidak ada halangan suatu apapun, dan kami khususan kepada Pak Direktur, terima kasih yang telah memberikan penghargaan terhadap kami-kami yang bekerja dan saat ini sudah purna tugas. Kami sekarang bukan ASN lagi, tapi sudah masuk ke paguyuban pensiunan rumah sakit. Beliau sangat mengharap bila nanti kami ke rumah sakit, tolong diberikan fasilitas, dibantu, karena teman-teman kami ini yang masuk dalam paguyuban, obat sudah merupakan kebutuhan pokok. Jadi sudah sering datang ke rumah sakit. Dan yang terakhir, kami mengutip pesan beliau yang telah mendahului kita. Pesan beliau adalah rumah sakit ini telah memberikan fasilitas yang luar biasa sehingga bisa menyejahterakan semua karyawan di rumah sakit. Dan pesan beliau yang terakhir adalah bekerjalah dengan enak, jangan seenaknya bekerja. Kami hanya mengutip pesan beliau Dr. Muhammad Basuki yang sekarang sudah di surga abadi. Demikian sambutan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur dan karyawan purna tugas kembali ke tempat. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia.
Penyerahan bendera merah putih dalam rangka mendukung gerakan pembagian 10 juta bendera dan penyerahan bingkisan bina lingkungan. Ketua RT 02 RW 1 Jenglong menempatkan diri. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar menyerahkan bendera dan bingkisan bina lingkungan, dilanjutkan foto bersama. Dilanjutkan penyerahan bingkisan bina lingkungan. Direktur dan Ketua RT kembali ke tempat. Penyerahan hadiah lomba dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Peserta upacara tetap diharapkan untuk semangat mengikuti penyerahan hadiah sampai dengan selesai. Pengumuman pemenang lomba akan kami sampaikan dimulai dari pemenang yang terbesar, yaitu pemenang yang paling akhir, baru menuju ke pemenang yang pertama. Lomba yang pertama, lomba desain batik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar. Juara 3 dengan judul Batik Bunga Mawar Merah, karya Anggit Permono, Sarjana Ilmu Komunikasi. Juara 2 dengan judul Batik Menawan. Ini menawannya masih banyak kepanjangannya, nggih. Batik Menawan artinya menyatukan warna karyawan. Karya Bayu Agustina, Sarjana Terapan Kebidanan. Ini Mbak Bayu. Juara 1. Ini yang kita tunggu, nggih. Tepuk tangan yang meriah nanti. Juara 1 dengan judul Batik Hijau Kawong Bunga Lili. Ya. Karya Desi Perwitasari, Sarjana Psikologi. Para peserta upacara, untuk pemenang lomba desain batik ini nanti akan dijadikan sebagai batik seragam RSUD Kabupaten Karanganyar.
Kami lanjutkan dengan rangkaian lomba yang masih setara berikutnya. Lomba Inovasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar. Juara 3 diraih oleh Ruang Cempaka 1 dengan karya inovasi Perma, pelayanan ramah anak. Silakan dari Cempaka 1, Bu Karu. Juara 2 diraih oleh Ruang Wijaya Kusuma 2 dengan karya inovasi Lakone Pasri, layanan komprehensif home care pada pasien pasca rawat inap. Juara 1 diraih oleh Ruang Cempaka 3 dengan karya inovasi berjudul Live Chat Hotline Service. Dr. Andes Bina Febrianto MH berkenan untuk menyerahkan hadiah, dilanjutkan foto bersama. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Dilanjutkan foto bersama dulu. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah milik kita untuk selama-lamanya. Sorak bergembira, bergembira semua. Bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah milik kita untuk selama-lamanya. Kita lanjutkan dengan pemenang hadiah untuk lomba kebersihan ruangan kelompok pertama, yaitu kelompok pelayanan non pasien langsung. Juara ketiga diraih oleh instalasi kesehatan lingkungan. Monggo buka instalasi. Buka instalasi. Juara 3. Juara 2 diraih oleh ruang kasir atau perincian. Dan inilah juara 1 untuk kebersihan pelayanan non pasien langsung, diraih oleh bidang pelayanan medik dan keperawatan. Monggo para pemenang untuk segera menempatkan diri, mendapatkan hadiah. Ibu Desi Pramudiasti SEMM berkenan untuk menyerahkan hadiah, dilanjutkan foto bersama. Kami ulang kembali untuk yang juara 2 dari kasir atau perincian. Mbak.
Kami lanjutkan dengan lomba kebersihan ruangan untuk kelompok 2, yaitu kelompok rawat jalan dan penunjang. Juara 3 diraih oleh instalasi rehabilitasi medik. Juara 2 diraih oleh instalasi gizi. Dan inilah juara 1. Juara 1 diraih oleh instalasi laundry. Dr. Katarina Iswati berkenan untuk menyerahkan hadiah, dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon pemenang lomba kebersihan masih tetap berada di tempat. Monggo yang lomba kebersihan untuk kelompok 2, rawat jalan dan penunjang. Juara 3 instalasi rehabilitasi medik, juara 2 instalasi gizi, dan juara 1 instalasi laundry. Kami lanjutkan dengan lomba kebersihan ruangan untuk kelompok 3, rawat inap dan pelayanan pasien langsung. Juara 3 diraih oleh ruang Juara 3 diraih oleh ruang Teratai 1. Juara 2 diraih oleh ruang Cempaka 3. Dan juara 1 diraih oleh ruang Wijaya Kusuma 1. Dr. Gigi Reni Kurniasari, spesialis ortodonsi, berkenan untuk menyerahkan hadiah dan dilanjutkan foto bersama. Monggo, Dr. Gigi Reni Kurniasari berkenan menyerahkan hadiah, dilanjutkan foto bersama. Dan untuk lomba kebersihan kelompok 3, kelompok rawat inap dan pelayanan pasien langsung, para pemenang menempatkan diri. Juara 3 ruang Teratai 1, monggo kepala ruang atau yang mewakili dari Teratai 1. Ada 2 hadiah lomba lagi, mohon untuk bersabar. Mempersiapkan diri untuk yang juara lomba joget. Juara lomba joget, juara harapan 1. Instalasi laboratorium. Menempatkan diri perwakilan dari instalasi laboratorium, juara harapan 1. Juara ketiga dari instalasi
lomba joget dari ruang Cempaka 3. Dan ini juara satunya untuk lomba joget dari ruang instalasi radiologi. Segera menempatkan diri, instalasi laboratorium, instalasi gizi, ruang Cempaka 3, dan instalasi radiologi. Dan yang terakhir ini nanti untuk lomba fashion show. Untuk lomba fashion show, nah ini yang ditunggu-tunggu ini, ya, gongnya ditunggu-tunggu. Juara harapan 1, ruang Wijaya Kusuma 3. Juara 3, ruang Wijaya Kusuma 2. Juara kedua, ruang bersalin. Dan ini yang paling ditunggu-tunggu ini, monggo tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu untuk juara 1, ruang poliklinik. Silakan yang mendapatkan hadiah lomba fashion show untuk menempatkan diri. Segera untuk menempatkan diri. Wijaya Kusuma 3, Wijaya Kusuma 2, ruang bersalin dan ruang poliklinik. Berkenan Dr. Kristanto Setiawan untuk menyerahkan hadiah kepada yang lomba joget. Dan berikutnya nanti mohon berkenan kepada Dr. Elif Rohana, spesialis anak, untuk menyerahkan hadiah kepada juara lomba fashion show. Dan kami informasikan bahwa para pemenang lomba joget dan lomba fashion show pada tanggal 18 Agustus 2022 diminta untuk ikut karnaval dengan berkumpul di RSUD jam 11. mesti kalah. Oh yang aku yang ora mampu, oh sangku aku mencintaimu. Ku berharap Mari goyang bersama karena ini para pemenang lomba joget dan juga lomba fashion show. Goyangnya jangan lupa, Bapak Ibu, setelah ini nanti tersedia sarapan pagi yang bisa dinikmati bersama di depan ruang komite medis.
sebelum dibubarkan, mohon untuk berada di dalam barisan terlebih dahulu karena upacara belum dibubarkan. Sambil mendengarkan lagu sebelum upacara dibubarkan, kami informasikan beberapa hal, mohon untuk menjadi perhatian Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, pemenang lomba joget dan fashion show untuk ikut karnaval tanggal 18 Agustus 2022 dengan berkumpul di RSUD pada pukul 11. Informasi yang kedua, disediakan makan pagi untuk Bapak Ibu semua peserta upacara di depan komite medik. Untuk sarapan dokter dan koas berada di dalam ruang komite medik. Saya ulang, untuk yang makan pagi, dokter dan koas di ruang komite medik, Bapak Ibu semuanya yang lain ada di depan ruang komite medik. Kemudian bagi yang belum presensi ada di lobi poliklinik. Dan terakhir sebagai informasi, setelah selesainya upacara ini dan pasukan dibubarkan, seluruh petugas upacara untuk foto bersama dengan Direktur dan Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar. Kami ulang sekali lagi untuk informasi-informasi. Yang pertama, pemenang lomba joget dan fashion show untuk ikut karnaval tanggal 18 Agustus 2022 dengan berkumpul di RSUD pada pukul 11. Yang kedua, makan pagi bersama disediakan di depan ruang komite medik. Yang ketiga, untuk dokter dan koas disediakan di dalam ruang komite medik. Yang keempat, presensi yang belum menandatangani lembar presensi berada di lobi poliklinik. Dan yang terakhir, seluruh petugas upacara untuk nanti ikut berfoto bersama dengan Direktur dan Manajemen. Yang berikutnya, kompi berikutnya adalah seluruh dokter untuk foto bersama dengan manajemen. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Siap! Siap! Upacara selesai. Komandan Rutan, bubarkan pasukan. Kerjakan! Untuk seluruh penyedia nanti juga dimohon makan pagi bersama. Petugas upacara berkumpul di depan untuk foto bersama dengan Bapak Direktur dan jajaran manajemen. Berikutnya dari dokter. Pertama untuk petugas upacara, kemudian dari Regukur, kemudian dari dokter dan para peserta yang lain.